Kalau ada permasalahan, saya akan datang, akan menyelesaikan, dan saya akan melihat objek, dan saya akan berbicara dengan subjek. Supaya saya paham betul permasalahan dan akan saya selesaikan. Terutama dalam mafia tanah ya, hati-hati. Ya, hati-hati dengan mafia tanah. Apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Ya, pertama karena mafia tanah itu melakukan mafianya dengan cara melanggar hukum. Itu cepat sekali. Kalau orang mau melakukan penipuan itu kan cepat sekali. Dap itu dan tidak peduli. Sedangkan kita mau menyelesaikannya harus ikut aturan hukum. Permufakatan jahat. Jadi ada permufakatan banyak pihak untuk melakukan kejahatan pertanahan. Itu misalnya kita identifikasi ada 7 nih modusnya. Satu, yaitu menggunakan girik palsu. Kemudian ada juga surat-surat lain yang palsu, misalnya Eigendom itu, Erva dipalsukan. Kemudian yang ketiga itu melakukan okupasi atau penguasaan tanah, itu di Jakarta juga cukup banyak. Kemudian ada yang merubah tanda batas, ada juga yang cukup sering itu melakukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, tapi sebenarnya tidak hilang, gitu. Nah, kemudian juga memanfaatkan lembaga peradilan, contohnya mengajukan gugatan dengan mengajukan surat palsu, itu ada beberapa. Kemudian putusannya dipakai ke BPN. Demikian juga ada yang para pihak menggunakan pengadilan, padahal dua-dua pihak itu bukan pihak yang sebenarnya memiliki. Kemudian ada lagi yang mengajukan gugatan itu terus-menerus. Ada yang di pidana, ada yang di perdata, ada yang di TUN, bahkan ada di peradilan agama yang sampai putusannya bisa berbeda, kira-kira gitu. Dan semacam itulah kira-kira yang modus-modus yang dipakai oleh komplotan ini. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Hukum dan Politik. Pada siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan merakyat, yaitu kasus tanah dan aspek mafia tanah di dalamnya. Kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Dr. Senior, beliaunya adalah Bapak Dr. Yahman, yang saat ini beliaunya sebagai dosen pada Fakultas Hukum UNER Surabaya dan Fakultas Hukum Ubara, yang juga aktif sebagai dosen pengajar calon advokat PKPA di beberapa organisasi advokat. Saya menyapa langsung dengan Pak Dr. Yahman. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Pak Rohman. Ya, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Ya, Pak Dokter, kita itu banyak pesanan dari netizen terkait, Pak tolong diungkap tentang kasus masalah tanah. Sebenarnya kasus masalah tanah ini kan di beberapa daerah sangat beragam persoalannya. Terutama menyangkut masalah bagaimana peningkatan hak. Sebenarnya seperti apa ya Pak Yahman untuk proses peningkatan hak yang secara normatif itu? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, saya terlebih dulu memberikan suatu pemahaman ya. Memang persoalan tanah itu merupakan suatu kebutuhan yang esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk tempat tinggal. Ya. Sehingga nilai ekonomis tanah itu semakin hari semakin besar. Jadi nilai ekonomisnya, sehingga dengan adanya nilai ekonomis yang semakin tinggi itu banyak para pihak yang ingin menguasai ya objek-objek tanah yang memang dianggap bahwa tanah itu tidak ada pemiliknya. Tak bertuan gitu ya? Tidak bertuan. Nah ini anggapannya seperti itu. Sehingga terjadi ada upaya-upaya dari para oknum-oknum ini untuk menguasai tanah secara ilegal. Nah, beberapa waktu yang lalu ada
Menteri ATR ya, itu berpendapat mafia tanah itu ada 5. Ada 5 Ya, mafia ada tanah. 5. Oh, kriterianya ya, Pak? Kriterianya. Ya, seperti apa itu, Pak? Ya, 5 itu diantaranya ada oknum kepala desa atau lurah. Oknum kepala desa. Ya. Yang kedua ada oknum PPAT, camat. Camat ya. Atau notaris. Nah, Notaris, ya. ketika notaris itu sendiri. Yang keempat adalah oknum pegawai BPN. Oknum pegawai BPN. Nah, yang kelima oknum pengacara. Oknum pengacara. Oknum ya, kita bicara Iya. oknum bukan bicara Iya, iya. seseorang tapi oknum. Jadi artinya oknum perilaku. perilaku orang yang memang kompetensinya seperti itu. Iya, Nah, ini ada 5 yang mengakibatkan persoalan-persoalan tanah itu menjadi rumit. Ya. Ya, jadi rumit penyelesaiannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada mantan Wakil Menteri Luar Negeri ya, Pak Dino Jalal ya. Oh, Dino Jalal. Ya, betul. itu kan tanah ibunya itu diserobot. Nah, kok bisa? Padahal beliau sebagai pemilik tanah itu ini tidak pernah menjual. Betul. Ya, menjual objek tanah itu. Tapi kenapa bisa beralih lah? Iya, iya. Beralihnya itu ya karena ada 5 oknum tadi yang bisa mengalihkan. Iya, iya. Nah, didukung oleh oknum BPN, pegawai BPN ini yang bisa bekerja sama dengan mafia. Makanya sekarang dibentuk mafia untuk mafia tanah yang tugasnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan tanah. Gitu. Iya, iya. Tapi sejauh ini proses dan kinerja apa yang disebut cyber tentang mafia tanah belum optimal ya Pak, saya lihat. Apa sudah optimal kira-kira? Saya kira selama ini sudah berjalan baik, tapi perlu ditingkatkan ya. Ditingkat karena di wilayah itu masih ya namanya mafia ya. Jadi memanfaatkan situasi dan kondisi atau kelengan dari Satgas ini. Nah, ini harapan saya dengan adanya Satgas Mafia Tanah ini ya yang berkepentingan dalam hal ini Badan Pertamanan harus mereformasi diri. Ya. Tapi saya lihat sudah baik selama ini, tetapi masih perlu ditingkatkan. Jadi pelayanannya kepada masyarakat. Nah, sekarang saya lihat juga ada dari programnya ada pensertifikatan secara mudah ya, namanya PTSL yang PTSL, ada di kalau dulu Prona ya Pak ya? Ya Prona, kalau dulu Prona sekarang PTSL. Itu. Ya. Pak, ini di lapangan itu fakta di Pengadilan Negeri Surabaya, banyak anak menggugat orang tua, kakak menggugat saudaranya, bahkan dalam catatan di BPN itu sertifikat itu di wilayah, katakanlah agak ke pinggir daerah Keputih itu, satu objek bahkan ada timbul sertifikat. Seperti apa tiba-tiba kok muncul ada 3 alas hak yang sama itu? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Satu objek tanah sertifikat haknya bisa terbit lebih dari 1. Nah, ini kembali kepada oknum mafia tadi. Nah, kalau sudah terbit sertifikat, saya kira oknum BPN itu kan ada datanya. Nah, oleh karena itu data yang dimiliki terkait dengan produk penerbitan sertifikat itu harus disimpan baik di dalam bank ya. Ada bank di komputer itu ya bisa menjelaskan sehingga tidak terjadi overlapping penerbitan sertifikat. Ini sering terjadi sehingga tanahnya 1, sertifikatnya 3, 2, 3 ya. Ini sehingga terjadi suatu sengketa. Ini kalau kita telusuri yang salah siapa? Ya oknum tadi. Bisa oknum lurah, bisa oknum camat, ya. PPAT tadi. Ya? PPAT atau notaris, oknum BPN itu sendiri ya, kemudian oknum pengacara. Ini sering terjadi di dalam praktek, itu sering terjadi mafia-mafia itu sehingga terbit sertifikat yang double. Dalam duplikasi. kondisi persoalan hukum yang terjadi masalah kasus tanah ini kan sering melapor, kemudian dalam proses laporan
full bucket, penyidikan, bahkan sering seseorang yang melapor itu tanda kutip mengatakan secara sepihak, Pak, perkara urusan tanah itu jelimet, sulit, dan rata-rata itu jalan di tempat. Kira-kira tips seperti apa ya Pak Yaman kalau misalnya seseorang punya persoalan tanahnya dikuasai orang, atau tiba-tiba muncul sertifikat, lazimnya, layaknya yang efektif seperti apa proses penanganannya Pak Yaman? Oke, ya. Ada dua aspek ya yang kita lihat. Yang pertama dari aspek administrasi. Administrasi itu dalam proses pengajuan sertifikat ada surat-surat yang menyertai. Yang menyertai yang dinamakan adalah warkah. Oh, warkah. Warkah. Ya. Istilahnya warkah itu bakal administratif sertifikat itu ya. Yang digunakan dasar oleh Badan Pertamanan untuk menerbitkan sertifikat hak. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah kesulitan untuk membuktikan karena tidak didukung data. Ya, biasanya kalau kasus-kasus yang sudah lama itu data di BPN itu tidak tersimpan dengan baik. Nah, kalau yang sekarang mungkin dengan sistem yang baru mungkin tersimpan. Nah, ini yang jadi persoalan sehingga ketika seseorang mau melaporkan kasus pertanahan itu mengalami hambatan. Betul. Hambatan adalah pembuktian terkait dokumen kepemilikan. Nah, ini sering yang menjadi kesulitan sehingga aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini juga mengalami hambatan. Betul. Sehingga sulit untuk membuktikan perkara yang dilaporkan oleh masyarakat yang mencari keadilan itu. Ya, dalam proses mencari keadilan tadi, sering di kelurahan itu apa yang disebutkan tadi oknum lurah sebagai katakanlah mafia tanah. Lah, sering pula lurah itu juga bermasalah dengan persoalan hukum, bahkan sampai ditekam sebagai tersangka. Ketika seorang warga masyarakat meminta haknya, Pak, ini saya sudah punya petok D 100 tahun, tiba-tiba kok 3 tahun yang lalu jadi sertifikat. Ketika si warga masyarakat minta haknya sama Pak Lurah, loh ini sudah dijual. Kira-kira langkah apa ya Pak Yaman sebagai warga masyarakat awam yang tadi ketika masuk di kelurahan ternyata di sana sudah dicoret, padahal tidak pernah menjual. Apa yang harus dilakukan? Ya. Untuk minta klarifikasi kepada pejabat. Barangkali perpindahan peralihan itu bisa dilakukan oleh oknum lurah sebelumnya, pejabat sebelumnya, atau sebelumnya kan kita lihat di situ apa proses peralihannya itu, apakah jual beli, apakah hibah, apakah waris. Nah, ini harus jelas. Nah, kalau pemilik tanah tidak pernah melakukan itu, berarti ada perbuatan pidana di situ, pemalsuan. Nah, tadi ada surat-surat yang menyertai permohonan hak atas tanah itu kan ada surat-surat apa namanya itu asal usul tanah. Ya. Ini yang buat kan kepala desa atau lurah. Barangkali itu yang dipalsukan sehingga ada pidana. Nah, kalau ditemukan ada pidana, maka yang berhak sebagai pemilik tanah itu melaporkan ke aparat kepolisian, penyidik untuk dilakukan suatu proses penegakan hukum terkait dengan pemalsuan. Terkait dengan pemalsuan dokumen. Pemalsuan surat. Bisa juga suratnya yang dipalsu, bisa tanda tangannya dipalsu, atau semuanya dipalsu. Iya. Nah, yang kita lihat di lapangan kan begini Pak. Ketika minta dokumen penunjang ke kelurahan, lurah pun enggan kadangkala kucing-kucingan. Kira-kira ada upaya lain nggak Pak, semacam fiktif positif atau apa yang bisa untuk mempercepat, terutama para advokat ketika menangani persoalan di kelurahan, waduh Pak, saya terbentur lurah, terbentur camat. Kira-kira tipsnya apa Pak Yaman sebagai advokat? Kalau mengalami kesulitan seperti itu, sebagai pejabat publik, itu wajib memberikan suatu informasi yang benar terhadap apa yang diminta oleh masyarakat. Karena sebagai pelayan masyarakat harus memberikan informasi yang benar. Nah, kalau sudah dilakukan pendekatan, koordinasi
pejabatnya tidak melaksanakan, ya bisa digugat ke PT-UN ya, dengan sistem fiktif positif. Fiktif positif. Nah, atau kalau memang ditemukan ada unsur pidananya, laporkan saja ke pihak yang berwajib untuk diproses tentang tindakan pemalsuan tadi. Iya, iya. Kalau fiktif positif itu seperti apa? Mekanisme dan goalnya Pak Yaman? Ya, fiktif positif itu suatu putusan pengadilan yang memerintahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Harus apa yang diminta? Satu contoh, Badan Pertanahan ketika ada masyarakat yang meminta penjelasan atau memohon permohonan sertifikat hak tapi nggak ada jawaban. Nah, itu bisa digugat secara fiktif positif ke PT-UN. Termasuk begini, ada satu kasus saat ini warga masyarakat di daerah tertentu sudah ngurus surat untuk peningkatan hak, bahkan pajak sudah dibayar hampir 50 tahun, keluar peta bidang, tapi endingnya si sertifikat itu tidak selesai-selesai Pak Yaman. Terus apakah itu si BPN juga bisa digugat fiktif positif? Ya. Kalau melihat case seperti itu, kita yang bersangkutan menanyakan apa hambatannya. Lah kalau ternyata BPN tidak bisa menjelaskan, itu sama dengan suatu keputusan sebagai pejabat publik, maka bisa digugat fiktif positif. Nah, putusan hakim di PT-UN nanti akan memerintahkan kepada BPN apa yang dimohonkan oleh pemohon. Artinya ketika warga masyarakat tadi itu salah satunya menyampaikan ke BPN untuk meningkatkan hak tadi, kemudian sudah diproses, ternyata sudah keluar peta bidangnya, prosesnya itu belum selesai, hanya berkutat masalah teknis, berarti bersurat secara resmi ya Pak ya? Iya, jadi minta penjelasan secara resmi ke BPN. Nah, kalau BPN ada surat itu tidak dijawab, nah ada kurun waktu 1 bulan kan bisa digugat ke PT-UN. Biar nanti PT-UN yang menyatakan bahwa tindakan BPN harus dilaksanakan sesuai amar putusan dari PT-UN. Termasuk ketika minta dokumen di kelurahan yang tadi bahasanya kalau orang Surabaya, lurai takut dan bulat juga sama. Ya, sama, karena lurah itu secara struktural kan pejabat publik, pelayan masyarakat, bisa digugat fiktif positif ke PT-UN. Manakala pihak-pihak yang merasa dirugikan ini untuk mencari keadilan. Baik. Nah, yang sekarang ini kalau terbentur, apa yang disebut tadi itu mafia tanah, tapi bos besar ini kan kadang-kala secara politis dan secara hukum kalah lah. Terus langkahnya harus gimana nih Pak Yaman kalau melihat itu? Orang mengatakan ini ada naga 9, ada naga bonar, dan ada naga-naga yang lain. Apa yang harus dilakukan kalau prosesnya itu terbentur sebuah barrier yang begitu besar itu? Nah, saya kira ini yang menjadi persoalan. Negara kita kan negara hukum. Siapapun yang memiliki kekuatan hukum tidak bisa melawan hukum. Ya, terus diajukan aja, dituntut haknya melalui mekanisme yang ada, jalur-jalur hukum. Kalau memang itu ditemukan pidana, laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau itu menyangkut keperdataan, ya harus digugat ke pengadilan. Nah, nanti kalau ada pihak-pihak yang merasa mempengaruhi, ya kita awasi. Masyarakat mengawasi proses penegakan hukum itu supaya tidak terjadi melenceng ya, tidak melenceng dari apa yang diinginkan pencari keadilan. Ya, pencari keadilan tadi itu kan ada luaran-luaran dan saluran. Di antaranya melalui laporan polisi atau pengaduan masyarakat atau ugat perdata. Nah, tempo hari kan ada perkap dan perbedaan perpol terkait perkara ringan sekian bulan, berat sekian dan sebagainya. Apakah itu masih berjalan ya Pak, regulasi yang dulu itu? Ada beberapa peraturan Kapolri yang menangani masalah penyidikan tindak pidana. Ya, ada peraturan Kapolri nomor 14
14/2012 tentang manajemen tindak pidana. Nah, Perkap 14/2012 itu dicabut dengan Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019. Sehingga Perkap 14/2012 tentang manajemen tindak pidana itu dinyatakan tidak berlaku dengan pencabutan Perpol nomor 6 2019. Setelah dicabut dengan Peraturan Kepolisian nomor 6 2019, maka terbit lagi yaitu Perkap nomor 6 2019 tentang penanganan tindak pidana. Sehingga penyidik sekarang berpedoman pada Perkap yang terbaru, yaitu Perkap nomor 6 2019. Nah, perbedaannya Perkap dengan Perpol, kalau peraturan Kapolri itu bersifat kebijakan, yaitu bersifat secara internal saja. Tetapi kalau Perpol, peraturan kepolisian itu berlaku ke dalam maupun keluar. Nah, peraturan kepolisian nomor 6 2019 itu masuk kategori dalam susunan hierarki perundang-undangan. Jadi masuk di dalam hierarki perundang-undangan kebijakan. Nah, terkait batasan waktu, tadi kan sudah dicabut. Nah, sementara ini kalau misalnya warga masyarakat harapannya dia melaporkan itu sebagai institusi yang pelindung pengayom masyarakat merasa, Pak, perkara saya kok nggak jalan-jalan. Ada dugaan si pelapor ini sudah katakanlah persepsinya sudah enggak, wah ini mungkin ada main, jalan di tempat. Kira-kira Pak Yaman ingin memberikan tips seperti apa ya Pak, kalau ada warga masyarakat ketika laporannya itu dianggap main-main atau jalan di tempat atau ada dugaan main mata gitu ya? Ya, manakala ada masyarakat yang sudah melapor, Pak kok lama kasus ini, ya di situ ada mekanisme pengawasan. Kalau di tingkat penyidik itu namanya Kepala Bagian Bakwasidik ya. Oh, Bakwasidik. Jadi Bakwasidik itu yang mengawasi secara internal. Jadi masyarakat bisa mengadukan ke sana, menanyakan ya. Menanyakan kok kasusnya lama, apa hambatannya. Ya nanti dan mempelajari kasus. Nah, dalam praktek selama ini Bakwasidik akan memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan gelar perkara. Nah, gelar perkara itu tujuannya adalah apa hambatannya? Dalam proses penyidikan itu apa hambatannya? Lah di situ nanti dalam forum-forum gelar perkara akan dicari solusinya. Nah, di dalam gelar perkara itu berbagai komponen diundang. Termasuk ada menghadirkan ahli di situ ya. Untuk mencari solusi gelar perkara ini bagaimana. Kalau memang terdapat 2 alat bukti yang cukup, maka perkara itu segera ditindaklanjuti ke pengadilan. Manakala tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup, untuk kepastian hukum maka kes itu harus dihentikan. Sering advokat muda Pak itu bertanya, Pak bedanya gelar perkara internal, perkara terbuka dan perkara yang lebih luas itu seperti apa? Klasifikasi gelar itu seperti apa tuh Pak Yaman, ya. Komposisinya? Oke, kalau gelar perkara itu kalau di dalam perkap itu tidak ada internal, tidak ada ini ya. Jadi gelar perkara itu ada 3. Yang pertama awal. Gelar awal itu gelar saat awal. Full bucket ya Pak? Apa gelar awal itu untuk menentukan kasus itu apakah layak untuk naik ke penyidikan. Oh. Jadi dari penyelidikan ke penyidikan, layak atau tidak, sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup. Itu gelar perkara awal. Kemudian gelar perkara tengah.
Itu tadi ada hambatan apa di situ? Penyidik itu mengalami hambatan apa? Inilah dicari solusi. Kemudian gelar perkara akhir menentukan perkara itu layak tidak untuk diteruskan ke pengadilan. Nah, kalau tidak memenuhi 2 alat bukti tadi berarti kan tidak layak. Maka untuk kepastian hukum harus dihentikan. Karena tidak terdapat cukup bukti, dihentikan perkaranya, tidak bisa dilanjutkan. Henti itu henti sidik ada, henti lidik ada? Bisa henti sidik, bisa henti lidik. Henti lidik itu hanya pemberitahuan saja ya. Pemberitahuan saja bahwa perkaranya tidak memenuhi syarat 2 alat bukti yang cukup. Ya, tidak bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau sudah naik penyidikan, maka penghentian sesuai mekanisme yang diatur dalam pasal 109 KUHP. Penghentian penyidikan. Ada 3 alasan hukum. Yang pertama, tidak terpenuhi alat bukti, ya. Kemudian yang kedua, bukan merupakan tindak pidana. Ya. Yang ketiga, dihentikan demi hukum. Itu ada 3 alasan hukum, perkara itu dihentikan penyidikannya. Ya. Pemirsa, demikian diskusi bincang-bincang santai ini. Semoga ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sekali lagi, salam juang, fiat justitia, ruat ulum. Terima kasih Pak Dr. Yahman. Terima kasih. Siap.